Halo Sobat TWF di seluruh tanah air, Sobat Trader yang ada di seluruh Indonesia maupun di mancanegara. Emas naik nggak karuan ya. Atau ketinggian, atau kemahalan, atau nggak seperti biasanya, atau jangan-jangan ya wajar karena perang, karena COVID, karena segala sesuatu yang menyebabkan dunia ini dalam kondisi yang krisis. Kali ini kita akan membahas apakah emas ini masih bisa naik atau sudah waktunya turun. Tentunya bagi yang punya posisi buy berharap harga naik dulu. Bagi yang punya posisi sell juga berharap penurunan setelah kenaikan. Yuk kita bahas. Oke, langsung saja di layar monitor ini ada sebelah kiri itu adalah harga emas dari tahun 2010, krisis moneter tahun 2011, ada kenaikan sebanyak kurang lebih 728 poin. Di sebelah kanan saya ini juga kondisi terkini pada saat krisis COVID-19 tahun 2019, dia naik juga sekitar 728 poin dalam waktu yang sama juga, dan pasca itu dunia harus mengalami penyesuaian dan hingga saat ini pun masih masuk dalam kategori krisis global. Nah, kita lihat ke yang paling kiri dulu bahwa ternyata selama krisis moneter tahun 2011 hingga tahun 2013, selama 2 tahun harga emas berfluktuasi sebanyak dari 1530-an ke 1920-an. Di situ adalah 400 poin atau $400 per troy ounce. Nah, di sebelah kanan di saat ini situasi seperti ini, setelah mencapai puncaknya akibat krisis moneter di bulan Agustus tahun 2020, selama 2 tahun harga emas sudah sedang berfluktuasi juga. Lebarnya kurang lebih di 1670-an hingga 2030-an. Di situ kita bisa lihat fluktuasinya kurang lebih 300 poin juga ya, mungkin lebih 100 poin lebih sempit daripada krisis pada tahun 2011. Oke, apa yang ingin kita ambil dari situasi seperti ini? Saya ingin memberikan sebuah gambaran kepada seluruh nasabah pelaku perdana berjangka komoditi khususnya di gold, bahwa krisis sampai kapan kita belum tahu, dan ini sebuah tantangan yang harus kita jawab. Bagaimana ketika kita tidak tahu kapan berakhirnya krisis, tetapi semua posisi kita baik buy dan sell itu bisa kita selesaikan. Berarti kita juga harus tahu dong fluktuasi emas selama krisis itu seperti apa. Oke, dengan fluktuasi yang kurang lebih dan kondisi yang kurang lebih sama, kita langsung saja ke kondisi terkini 2019 hingga 2022. Di layar ini kita bisa melihat dengan sangat jelas selama krisis harga emas naik tertinggi di harga 2030-an dan juga turun terendahnya 1670-an. Nah, dari pergerakan yang lebar ini kita persempit di harga berapakah yang termasuk harga layak untuk melepas buy, dan di harga berapakah kita layak untuk menunggu posisi sell kita, karena saat ini harga masuk dalam area yang tinggi, yaitu area 1895 hingga 1954. Di situ termasuk area tinggi, artinya di area itu posisi yang layak untuk diselesaikan adalah posisi buy, dan untuk ambil posisi baru yang layak adalah posisi sell. Sebaliknya di harga-harga terendah, di sini kita bisa lihat antara terendah dan area terendah, yaitu berada di 1670-an hingga 1760-an. Di situ
area terendah yang terbaik untuk posisi buy yang baru dan area terbaik untuk melepas atau menyelesaikan posisi sell. Nah, kita sudah tahu dua area terbaik. Selanjutnya kita juga harus tahu apakah area terbaik itu selalu terjadi, lebih sering terjadi atau tidak? Tentunya tidak. Berarti posisi buy, meskipun kita tidak mendapatkan harga terbaik, masih layak untuk dijual di harga berapa? Kita lihat fluktuasi yang paling sering ternyata selama krisis ini belum berakhir. Untuk emas, harga tertinggi yang paling sering terjadi adalah di area 50%, yaitu 1853, dan untuk area terendah yang paling sering terjadi adalah area 23,6%, yaitu harga 1760. Artinya di area 1850-an hingga 1760-an, disitulah harga emas akan lebih sering berfluktuasi. Oke, jadi jangan khawatir, untuk posisi sell Anda masih layak ditunggu hingga 1760, dan posisi buy Anda masih layak ditunggu hingga 1895. Dan saat video ini dibuat, harga berada di atas itu. Artinya Anda mendapatkan harga terbaik untuk melikuidasi posisi buy Anda. Dan untuk menunggu posisi sell, saya sarankan menunggu di 1760-an. Baik dalam keadaan profit maupun belum, tapi yang jelas inilah harga yang paling tepat, karena itulah harga yang paling sering terjadi selama krisis ini belum berakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga referensi harga ini bisa menjadi sebuah rujukan atas dasar perhitungan ketahanan dana, termasuk bagaimana Anda memaksimalkan profit dan termasuk bagaimana Anda meminimalisir kerugian. Terima kasih. Up, down, buy, sell, and take your profit.